Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi, selamat siang dan selamat sore sesuai dengan waktu penonton masing-masing. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan sebelum kita masuk ya dalam pembahasan yang lebih detail terkait dengan ulumul Quran, terkait dengan ilmu-ilmu di dalam Al-Quran. Kita akan menjelaskan secara singkat dan secara fundamental. Sebelum kita berbicara lebih detail terkait dengan ulumul Quran, yang pertama harus kita jelaskan adalah apa itu definisi dari Al-Quran. Ya, karena sebelum kita membahas sesuatu, maka kita harus mengetahui dulu apa itu Al-Quran, apa itu definisi Al-Quran. Jangan sampai ketika kita sudah membahas tentang ulumul Quran, ketika sudah membahas tentang hal-hal yang lebih detail terkait dengan Quran, tapi kita tidak didasari dengan pemahaman yang komprehensif terkait dengan apa itu Quran, apa itu definisi Al-Quran. Oke, kita akan memulai ya dengan menyebutkan apa itu definisi Al-Quran secara bahasa. Ya, jadi kalau kita ingin mendefinisikan sesuatu, paling tidak kita harus mendefinisikan dari dua hal. Yang pertama secara bahasa, secara kata per kata, berasal dari mana kata itu, berasal dari derivasi kata apa kata itu, dan lain sebagainya. Baru kemudian kita menjelaskan secara terminologi atau kalau dalam bahasa kita secara istilah. Al-Quran secara bahasa, ya kalau kita membaca, teman-teman bisa mendapatkan informasi ini dari berbagai macam referensi. Saya kira sudah banyak yang menjelaskan terkait dengan Al-Quran secara bahasa, ya baik secara singkat maupun secara lebih detail. Ya, saya ingin mengambilnya dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karyanya Imam Asyuti. Kenapa saya mengambil definisi Al-Quran secara bahasa dari kitab ini? Karena di dalam kitab ini merangkum berbagai macam ragam pendapat. Jadi tidak hanya satu. Kalau kita baca di beberapa buku ulumul Quran yang lebih ringkas, misalkan Manaqolil Al-Qotton atau buku-buku yang berbahasa Indonesia, biasanya hanya sekedar menyebutkan bahwa Al-Quran itu berasal dari masdar qoro'a, ya qoro'a yaqra'u Qur'anan, yang gitu ya. Jadi berasal dari masdar qoro'a yang mana memiliki arti membaca. Jadi kalau kita baca di beberapa definisi yang bersumber dari tadi ya kitab-kitab diktat, kitab-kitab yang lebih ringkas. Ya. Nah, saya ingin mengambil definisi Al-Quran secara bahasa ini dari Al-Itqan. Karena tadi ya, karena terdapat berbagai macam ragam pendapat. Pendapat yang pertama yang dikemukakan oleh Asyuti dalam Al-Itqan itu menurut Al-Asy'ari. Bahwa menurut Al-Asy'ari, Al-Quran merupakan isim mustaq. Apa itu isim mustaq? Adalah kata yang diambil, atau kalau dalam bahasa ilmiahnya derivasi. Misalnya tadi ya, qoro'a yaqra'u Qur'anan atau dan lain sebagainya, ya. Dan lain hal, artinya diambil dari kata yang lain, diambil dari isim yang lain, diambil dari fi'il yang lain dan lain sebagainya. Itu namanya isim mustaq, isim yang diambil, ya, atau derivasi dari sebuah kata. Nah, Al-Quran menurut Al-Asy'ari itu merupakan isim mustaq yang merupakan masdar dari korona, ya. Nah, ini agak beda kan dengan yang tadi, ya. Jadi menurut Al-Asy'ari
Al-Quran merupakan isim yang diambil dari masdar korona. Ya, di dalam kitab Al-Itqan itu disebutkan qarantu, contohnya qarantu syai' bi syai', gitu kan. Jadi di situ menyebutkan Asyuyuti menyebutkan contohnya. Kenapa Al-Asy'ari mengatakan bahwa Al-Quran itu merupakan masdar dari corona, menyebutkan salah satunya adalah dengan tadi ya, al-qarantu asy-syai' bisyai', yang artinya aku sertakan atau aku gabungkan. Jadi kata corona itu artinya menyertakan atau menggabungkan dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Jadi Al-Asy'ari lebih condong mengambil dari fiil korona yang bermakna menyertakan atau menggabungkan. Karena apa? Di sini dia menjelaskan bahwa menggunakan lafadz korontu atau korona ini menjadi basis bahwa Al-Quran itu menggabungkan antara satu surat dengan surat yang lain, antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu huruf dengan huruf yang lain. Jadi ketika ada satu surat kemudian digabung-gabungkan, ada ayat digabung-gabungkan, kemudian terkumpul menjadi Al-Quran. Nah, itu yang disebut menurut Al-Asy'ari disebut korona, ya, atau menggabungkan korona, ya, korontu asyai' bisyai'. Jadi masdar dari bukan mustaq dari atau diambil dari fi'il korona. Itu ya, itu yang pertama. Nah, sedangkan menurut Al-Farra, ya, Al-Farra menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu mustaq, sama-sama mustaq, tapi dari qoro'in. Mustaq dari qoro'in, diambil dari kata qoro'in. Ya, yang menurut Al-Farra menyebutkan bahwa lafadz qoro'in itu menyebutkan lafadz qoro'in itu karena satu ayat dengan ayat yang lain itu saling membenarkan, ya. Qoro'in itu kita apa namanya memberikan makna bahwa saat qoro'in itu kan wazannya kan fa'il kan. Jadi bermakna bahwa satu ayat dengan ayat yang lain itu saling membenarkan. Maka menurut Al-Farra Al-Quran itu mustaq dari qoro'in. Nah, akan tetapi kesamaan dari kedua tokoh ini menyebutkan bahwa lafadz Al-Quran itu bukanlah mahmus, ya. Bukannya mahmus. Mahmus itu adalah fi'il yang salah satu hurufnya berupa hamzah, gitu kan. Kalau kalian belajar sorof ya ada fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il kan gitu kan. Jadi mahmus itu adalah salah satu kata atau salah satu hurufnya itu berupa hamzah. Nah, menurut kedua tokoh ini Al-Quran itu bukan berasal dari fi'il yang mahmus, artinya dari korona tadi, qorof dan nun gitu kan, bukan qoro'a yang ada hamzahnya. Nah, itu perbedaan pendapat. Nah, adapun menurut pendapat yang kedua, menurut Al-Lahyani, ya, ini di dalam Al-Ifal, menurut Al-Lahyani kata Al-Quran merupakan masdar dari lafadz qoro'a. Nah, ini perbedaannya kan. Kalau tadi masdar dari kata korona, sedangkan menurut Al-Lahyani, ya, menurut Al-Lahyani Al-Quran merupakan masdar dari lafadz qoro'a yang bermakna membaca. Artinya misalkan dengan demikian, misalkan Alkitab Al-Makru'un biasanya gitu. Al-Quran itu adalah Alkitab Al-Makru' gitu kan. Al-Quran adalah kitab yang dibaca. Ya. Jadi itu menurut Al-Lahyani. Jadi masdar dari qoro'a. Sedangkan menurut Az-Zajjaj, ya, menurut Az-Zajjaj bahwa Al-Quran merupakan isim sifat. Artinya sama-sama diambil atau sama-sama mustaq, ya. Dengan pendapat yang di atas ini sama-sama pendapat bahwa Al-Quran itu dari mustaq, ya. Tapi perbedaannya kalau yang pertama, pendapat pertama itu mustaq dari kata korona, ya. Sedangkan yang pendapat yang kedua mustaq dari lafadz qoro'a. Al-Lahyani menyebutkan bahwa Al-Quran itu kata Al-Quran itu merupakan masdar dari qoro'a.
Sedangkan menurut Az-Zajjaj, Al-Quran merupakan isim sifat dari sifat yang al-qar'u, yang bermakna al-jam'u, yaitu mengumpulkan. Nah itu ya, itu pendapat yang kedua. Jadi pendapat satu dengan pendapat yang kedua itu memiliki kesamaan bahwa keduanya atau Al-Quran itu merupakan mustaq atau satu kata yang diambil dari kata yang lain atau terderifikasi dari kata yang lain. Meskipun memiliki sumber yang berbeda. Kalau Al-Asy'ari dengan Al-Farra bersumber dari kata atau fi'il korona, sedangkan Al-Lahyani bersumber dari fi'il qara'a. Ya. Itu. Sedangkan ini pendapat yang terakhir, ini pendapat yang sedikit unik menurut Al-Itqan, di dalam Al-Itqan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i ya dan Ibnu Katsir ya, bahwa Al-Quran itu merupakan isim alam. Bahwa Al-Quran itu isim alam, yaitu sudah merupakan nama. Nama itu bukan mustaq, bukan diambil, ataupun bahkan mahmus, bukan. Tapi isim alam, ya, nama. Jadi kalau teman-teman memiliki nama itu tidak mustaq. Ya kan saya Yafi. Yafi kalau merupakan isim alam, nama, maka Yafi ya Yafi gitu ya. Bahwa itu tadi, bahwa Yafi ya Yafi itu tadi, bukan merupakan apa namanya diambil dari derivasi yang lain atau yang lain sebagainya. Tidak mustaq ya, bahwa Al-Qur'an itu kalau nanti akan berimbas kepada definisinya, bahwasanya ketika berbicara tentang Quran itu merupakan nama yang memang khusus merupakan kalam Allah. Ya, artinya kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i dan Ibnu Katsir, bahwa kenapa Al-Quran ini tidak mustaq, kenapa Al-Quran ini isim alam atau nama, karena Al-Quran ini khusus merupakan kalam Allah, merupakan kalamullah atau perkataan Allah. Sehingga ketika itu sudah mustaq, ketika itu sudah jamid ya, kalau dalam bahasa ilmu bahasa itu kan ada isim jamid, isim mustaq ya. Isim jamid itu yang sudah baku, yang itu tidak diambil dari kata-kata yang lain, sedangkan mustaq itu diambil dari kata-kata yang lain. Nah, isim alam itu bagian dari isim jamid tadi yang sudah baku dan dia tidak tergantung dari kata-kata yang lain, sehingga Al-Qur'an itu merupakan perkataan Allah, perkataan yang memang khusus disandarkan kepada Allah. Nah, itu menurut Imam Syafi'i ya, secara bahasa. Artinya dari segi bahasa terdapat ragam pendapat. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa apa yang disampaikan apa terkait dengan apa namanya definisi Al-Qur'an sendiri itu merupakan sesuatu yang sangat luas sekali. Definisi Al-Quran itu tidak bisa dipatenkan bahwa Al-Quran itu ini, bahwa Al-Quran itu definisinya ini, bahwa Al-Quran itu definisinya ini, itu tidak bisa dipatenkan seperti itu. Bahkan kalau kita membaca buku-buku yang lebih kontemporer ya, yang lebih mendalam terkait definisi Al-Quran, bahkan beberapa ulama ya, misalkan apa namanya Arkun, misalkan Nasr Hamid Abu Zaid dan lain sebagainya, itu tidak mau mendefinisikan Al-Quran ya, tidak mau. Bahkan Rahman sendiri menolak definisi-definisi yang disampaikan oleh para ulama sebelumnya. Rahman dalam bukunya Islam, kalau kalian membaca buku itu, Rahman secara tidak langsung dia menawarkan definisi baru terkait dengan definisi Al-Quran, yang dia mengutip beberapa ayat Al-Quran untuk mendefinisikan Al-Quran itu sendiri. Artinya dia tidak setuju dengan apa namanya pengkultusan definisi Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab dan lain sebagainya. Karena dari sisi bahasa sendiri, Al-Quran itu banyak terdapat ragam pendapatnya. Dia dari corona, dia dari koroin, dia dari koroa, dia dari al-qor'u. Bahkan menurut Imam Syafi'i
itu merupakan isim alam. Artinya dari aspek bahasa sendiri terdapat ragam bahasa. Boleh nggak Pak kita mau membuat definisi sendiri? Silakan saja asalkan itu bisa pertanggungjawabkan secara ilmiah. Kan tetapi secara garis besar, secara umum ya yang bisa kita ambil adalah yang bisa kita pelajari dari sini bahwa definisi Al-Qur'an itu sangat bebas, sangat luas sekali. Ya, ada ragam pendapat. Ya, kalau boleh nggak kita mengambil salah satu dari pendapat ini boleh. Karena ini sudah pendapat yang sudah terdokumentasikan. Saya lebih condong ke Al-Lahyani yang mana Al-Qur'an itu merupakan bahasa dari lafaz Qur'an. Monggo silakan. Yang penting kalian memiliki referensi yang mendukung. Pak, saya lebih condong kepada Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bukan mustaq, Al-Qur'an itu isim alam yang memang khusus ditujukan untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah gitu. Dan di bukunya Al-Itqan fi Ulumul Qur'an, definisinya Imam Syafi'i ini lebih disukai atau lebih dirajihkan oleh As-Suyuti ya. Ya, itu yang pertama ya terkait dengan bahasa. Yang kedua, kita berbicara pada aspek terminologi atau istilahnya. Apa itu Al-Qur'an secara terminologi? Al-Qur'an secara terminologi merupakan kalamullah yang menurut Ali As-Sobuni ini ada tiga pendapat ya. Menurut Ali As-Sobuni yang disebut Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang mukjiz, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril dan diriwayatkan secara mutawatir dan diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dari surat An-Nas. Jadi pendapat ini bisa kalian temukan di dalam bukunya di dalam bukunya Ali As-Subuni yang mengatakan bahwa ada kalamullah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, diriwayatkan secara mutawatir dan diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itu pendapat yang pertama ya. Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Yang kedua, dari mana Khalil Al-Qattan. Nah, ini biasanya para siswa biasanya ini dipakai di madrasah aliyah itu mana Khalil Al-Qattan. Kenapa sering pakai itu? Karena ini kitab ulumul Quran yang standar ya, yang ringkas dan tidak panjang, itu bisa dipelajari ya. Ibarat kata kalau di dalam perkuliahan itu namanya buku diktat. Khalil Qattan. Berbeda dengan misalkan buku-buku Babon, Al-Itqan dan lain sebagainya, itu terlalu panjang dan pembahasannya sangat luas sekali lah. Mana Khalil Qattan ini termasuk yang meringkas itu. Ya. Dan menurut Mana Khalil Al-Qattan, yang disebut Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang membacanya merupakan ibadah. Al-muta'abbad bitilawatihi. Artinya ada tiga kategori tadi. Kalau tadi menurut Ali As-Sobuni ada berapa tadi? Yang pertama kalamullah, yang kedua al-mu'jiz, yang ketiga diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang keempat melalui perantara Jibril, yang kelima diriwayatkan secara mutawatir, yang keenam diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Jadi ada 6 kategori menurut Ali As-Sobuni. Sedangkan menurut Manahul Qattan ada 3 kategori. Yang pertama adalah kalamullah, yang kedua diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ketiga merupakan ibadah bagi yang membacanya. Nah, gitu ya. Itu ada 3 kategori menurut Manahul Al-Qattan. Yang terakhir menurut As-Suyuti ya. Ini dikutip oleh saya mengutipnya dari Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Di dalam Manahilul Irfan dia menyebutkan definisi Quran dan dia mengutip pendapat As-Suyuti. Ya. As-Suyuti mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Ada perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang mampu melemahkan para penentangnya walaupun hanya dengan satu surat atau dengan satu ayat. Ya. Ada 3 kategori. Yang pertama kalamullah, yang kedua adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ketiga adalah melemahkan. Gitu ya. Nah, kalau kita mau merangkum semuanya, ya, poin-poin pentingnya adalah
kalamullah Nabi Muhammad, malaikat Jibril, mutawatir, muta'abbad bitilawati dan melemahkan. Kok definisinya kok berbeda-beda, Pak? Ya, memang definisi Al-Qur'an. Makanya saya bilang di awal tadi, para ulama cenderung memiliki definisi yang berbeda-beda terkait dengan Al-Qur'an. Bahkan kalau kita mau lebih kritis lagi atau mau lebih istilahnya mau mengkaji secara lebih kritis lagi, ya perbedaan pendapat itu ya tergantung ideologi dari penulis definisi masing-masing, ya. Kayak yang pertama Ali Al-Subuni ya kan berbeda dengan Manaqul Qattan dan berbeda dengan Asyuyuti, memiliki tendensi atau definisi ini ingin menyampaikan sesuatu yang memang cenderung mengafirmasi ideologinya, mengafirmasi tujuan yang ingin dia sampaikan. Itu terdapat pada Mana Khalil Al-Qattan, Ali Al-Subuni dan Asyuyuti. Apa ada definisi yang lain, Pak? Ada, ya. Jadi saya sebutkan Fazlur Rahman di dalam bukunya Al-Islam, dia mendefinisikan Al-Qur'an itu dengan mengutip, kalau tidak salah ya, dia mengutip surat Asy-Syu'ara kalau tidak salah. Nanti coba teman-teman bisa bisa membaca bukunya. Saya agak sedikit lupa ya. Itu. Jadi apa namanya? Fazlur Rahman sendiri mendefinisikan Al-Qur'an ya, ketika dia mengkritik beberapa pendefinisian tadi, kemudian dia mendefinisikan ayat Al-Qur'an dengan menyebut atau dengan memilih Asy-Syu'ara yang 5 tadi ya, yang terakhir itu kalau tidak salah uh, Al-Qur'anan Arabian kalau tidak salah. Nanti coba teman-teman bisa membaca itu. Itu definisi dari Fazlur Rahman. Jadi banyak sekali definisi terkait dengan Al-Qur'an. Paling tidak Pak, boleh nggak saya ambil salah satu dari definisi ini? Boleh, silakan, asalkan itu tadi memiliki referensinya masing-masing. Dan setiap definisi memiliki tendensi masing-masing. Dan itu yang perlu, ini kan teman-teman sudah jadi mahasiswa ya, jadi tidak menelan definisi itu secara mentah-mentah. Jadi setiap definisi itu memiliki tendensi, memiliki tujuan masing-masing. Misalkan Mana Khalil Qattan misalkan di dalam definisi yang tadi ya, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan muta'abbad bitilawatihi. Nah, ini kan akan berbeda dengan penafsir definisi yang lain yang bisa jadi tidak mengafirmasi terkait dengan membacanya itu bagian dari ibadah. Nah, tapi saya ingin jelaskan satu persatu. Saya ingin mewakili penjelasan Al-Quran secara terminologi dengan menyebutkan dari yang paling ringkas saja ya. Di sini disebutkan Mana Khalil Qattan. Ya, bahwa kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang membacanya merupakan ibadah. Ini yang sering kita baca, yang sering kita fahami. Ya, bahwa Al-Quran itu adalah ucapan Allah. Ya, ucapan Allah itu banyak sekali. Ya, di dalam Al-Quran Allah ya, di dalam Al-Quran sering Allah menyebutkan percakapan Allah dengan para nabi-nabi terdahulu. Ya, ya dengan Nabi Musa dan lain sebagainya. Maka disebut wa kallamallahu Musa taklima ya. Allah berbicara dengan Nabi Musa itu ya dengan benar-benar berbicara gitu kan. Ya. Sehingga Nabi Musa sendiri kan diberi julukan kalamullah. Artinya Allah berbicara dengan nabi-nabi terdahulu, maka itu disebut kalamullah. Tapi apakah percakapan Allah dengan Nabi Musa itu merupakan Al-Quran? Ya tidak. Ya karena apa? Ya ini akan diteruskan lagi dengan definisi selanjutnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah itu. Jadi tidak semua kalamullah itu Al-Quran. Ya, ya kalamullah yang termasuk Al-Quran itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, apakah yang semua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu merupakan Al-Quran? Ya belum tentu. Nah, ini yang disebut sebagai definisi. Jadi ada jami' wal mani gitu kan, ada perluasan tapi ada juga pembatasan gitu kan. Nah, jadi tidak semua kalamullah itu merupakan Al-Quran. Dia dibatasi dengan bahwa yang disebut kalamullah Al-Quran itu adalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apakah semua yang diturunkan atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu merupakan Al-Quran? Ya tidak. Kita mengenal ada istilahnya hadis qudsi, yang itu merupakan kalamullah. Bahkan hadis sendiri itu meskipun kata-katanya dari Allah,
kata-katanya kata-katanya Nabi Muhammad, tapi itu merupakan representasi dari kalamullah, ya. Kalau kita membaca Al-Qur'an kan, in huwa illa wahyu yuha kan gitu. Bahwa Nabi Muhammad itu tidak berkata, wa ma yantiqu anil hawa in huwa iya wahyu illa wahyu yuha ya. Jadi tidak Nabi Muhammad itu tidak berkata, tidak berbicara kecuali itu merupakan wahyu, merupakan kalam Allah kan gitu. Merupakan wahyu dan merupakan kalam Allah. Nah, apakah semua kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu merupakan Al-Qur'an? Tidak. Nah, ini dibatasi lagi oleh Manaqul Qatan dengan menyebutkan yang membacanya merupakan ibadah. Jadi kayak hadits qudsi, ya dibacanya tidak ibadah. Kalau Quran sangat jelas ya di dalam hadis-hadis banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan bahwa uh, tadi bahwa membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadan ini akan berperingkat-peringkat pahalanya. Jadi seperti itu ya. Ini penjelasan yang saya kira penjelasan singkat dan fundamental, tapi teman-teman harus pahami bahwa ya ini Al-Qur'an. Ya Al-Qur'an ini pedoman bagi umat manusia, yang mana Al-Qur'an itu sangat berpengaruh tidak hanya era sekarang. Sejak ketika Al-Qur'an itu turun, kemudian berpindah berpindah generasi, dari generasi Nabi kemudian ke generasi sahabat, ke generasi tabiin dan tabiin sangat berpengaruh ya, baik pelafalannya, baik kandungannya, ya dan lain sebagainya. Maka nanti akan lebih kita detailkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang berbicara tadi terkait dengan kodifikasi, terkait dengan asbabun nuzul, yang mana semua perangkat-perangkat keilmuan tadi sangat berpengaruh terkait dengan pembentukan keberagamaan masyarakat muslim, ya dari mulai tadi eranya Nabi, era sahabat, tabiin sampai dengan era sekarang. Nah, ini bersumber dari tadi suatu Al-Qur'an, bersumber dari Al-Qur'an yang tadi kita diskusikan secara definisinya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi yang ingin saya sampaikan, ada nama-nama Al-Qur'an dan lain sebagainya, tapi saya kira itu teman-teman bisa baca sendiri nama-nama Al-Qur'an. Kenapa misalkan Al-Qur'an kenapa diberi nama Al-Qur'an, kenapa Al-Qur'an diberi nama banyak sekali Alkitab, kenapa Al-Qur'an diberi nama uh, banyak ya Al-Kalam, kenapa Al-Qur'an diberi nama Al-Furqan, As-Sifa, Az-Zikr dan lain sebagainya. Lah, nanti teman-teman bisa baca sendiri kalau itu ya itu bisa lah kalian baca, kalian pahami. Tapi yang paling penting tadi memahami sebuah konsep definisi Al-Qur'an yang itu dibangun oleh para ulama. Artinya definisi tidak satu, definisi banyak sekali ya, memiliki kecenderungan masing-masing, tujuannya, tendensinya masing-masing. Dan itu bisa sangat berkembang, sangat fleksibel, sehingga akan menyebabkan ulumul Quran ini sangat sangat menarik untuk dikaji, untuk didalami. Saya kira itu teman-teman semuanya, saya cukupkan untuk penjelasan saya hari ini terkait dengan definisi Al-Qur'an. Mohon itu dipahami dan nanti bisa dirangkum ya, terkait dengan definisi ini. Saya kira seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.